Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di tempat ini, memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak, menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap ucapan syukur kita, bahkan setiap ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat pujian yang mengatakan kuduslah Tuhan.
setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau kudus Tuhan bagi kami. Engkau mulia bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan pujian mulia.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terbukti dari 1 minggu ini, kami boleh ada di hari ini. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan setiap pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang mempunyai jalan keluar. Bahkan Tuhan yang memenangkan kami dari setiap permasalahan kami. Terima kasih juga Tuhan telah melibatkan kami di tempat ini, dari rumah kami masing-masing, sehingga kami ada di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini masih ada dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati setiap kendaraan yang mereka pakai, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan jalan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih bermalas-malasan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka suatu saat mereka boleh datang duduk diam bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh harum di hadapan Tuhan dan boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita. Jika ada sukacita, sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Masih semangat memuji Tuhan? Jika masih semangat, saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita gerakan tubuh kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu indah, yaitu oh betapa indahnya.
lemas-lemas. Jangan lemas-lemas kalau memuji Tuhan. Tuhan kan sudah menyertai kita dari 1 minggu sehingga Tuhan memberi waktu istirahat bagi kita hari ini. Tujuannya untuk kita memuji nama Tuhan. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk lemas-lemas. Mari kita puji pujian dengan mengatakan, diberkatilah anak cucumu.
mungkin dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 12 Desember ini Bapak Ibu Saudara merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang rindu ingin menceritakan setiap kebaikan Tuhan. Waktunya saya berikan. Jika belum ada, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita fokus dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan Rohmu yang hidup. Bertubuh
kami sangat mengucapkan syukur jika sampai hari ini Tuhan, di tanggal 12 Desember 2021, Engkau Tuhan yang selalu menyertai dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami tetap menerima kesehatan yang berlimpah-limpah, kekuatan dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam hari-hari hidup kami tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada tantangan hidup, sebab kami tahu kami harus hadapi dengan kuasa yang daripada-Mu. Dan kami tahu, seperti nyanyi yang sudah kami nyanyikan, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami menambah pengetahuan hidup kami tentang firman-Mu. Biarlah dalam langkah-langkah kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab kami tahu firman-Mu yang menegaskan kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami Tuhan bukan menjadi asal hidup, tetapi hidup kami akan berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Engkau Tuhan yang beserta. Biar dalam setiap perkataan yang hamba-Mu berkatakan, tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar bersama-sama, dan kami siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom Saudara. Kalau ada sebuah iklan 12 apa Saudara? Gue. Berarti ini pelanggan setia Shopee ya. 12. Tadi malam Saudara ya. Pas tadi malam 12. Banyak orang yang akan menunggu promo. Banyak orang Saudara yang menunggu jam 12 malam. Ya, kalau kemarin tuh 11. Kalau bulan ini 12. Banyak orang menantikan di tanggal 11-nya tunggu jam 12 pergantian tanggal, itu banyak orang menunggu promo. Ya, karena disitulah kesempatan orang mendapatkan promo. Tapi banyak yang nggak tidur Saudara, menjaga matanya untuk mendapatkan promo. Begitu juga malam hari ini Saudara. Kita harus menjaga mata kita supaya kita mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Amin Saudara. Amin. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita belajar yaitu tentang jangan tawar hati. Kita akan membuka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus pasal 4 kita akan membaca bersama-sama dari ayat 16 sampai 18. Amin Saudara. 12. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sudah menemukan Saudara? Ya, jawabannya 12 gitu Saudara. Sudah menemukan jawabannya? 12. Mari kita membaca bersama-sama Saudara. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, malam hari ini Saudara, kita akan belajar daripada perjalanan Rasul Paulus. Ya, saya menuliskan di slide yang kedua, perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil yang tiada lelah, ya, dan tidak pernah menyerah.
Bagaimana langkah-langkah daripada Rasul Paulus dari kota demi kota, dia tetap mengabarkan Injil. Nah, kita dapat melihat pengalaman pribadi apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 16. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama kembali, saudara, dari ayat 4 sampai 16. Sudah menemukan, saudara? 12. Iya. 12. 1, 2, 3. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kembali dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, mari kita dapat melihat betapa baik, betapa luar biasanya Tuhan. Ananias saja tanya sama Tuhan, Tuhan, ini Saulus yang sudah membunuh orang-orang kudusmu, yang menganiaya orang-orang kudusmu. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengatakan apa, saudara, di dalam ayat 13 dan 14, ya kan? Ananias itu protes, tetapi di dalam ayat 15, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Saulus saja, tetapi firman Tuhan ini untuk kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita ini alat pilihan bagi Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu kalau kita belajar pada minggu lalu, kehidupan kita jangan terikat pada dunia, tetapi kehidupan kita harus terikat kepada kuasa yang daripada Tuhan. Karena saudara, kalau kita terikat pada dunia, semuanya yang di dalam dunia ini kita tinggalkan.
mau rumahnya 6 lantai, kita tinggalkan, saudara. Mau banknya kita banyak, kita tinggalkan. Mau mobilnya pun banyak dan besar-besar, semuanya ditinggalkan. Ya, baru-baru ini saya melihat produk dari Rubicon. Wih, mewah bisa. Saya lebih luar biasa. Mobilnya harganya 24 M. Ember 24 M. Produk dari Rubicon. Saya hanya mampu melihat dari reviewnya saja. Luar biasa. Mewahnya, ya. Mau buka pintu bagasi nggak usah pakai tangan, saudara. Kita datang aja karena kita bawa kuncinya smart key, sudah terbuka ya pintu bagasi. Kita datang di pintu pengemudi, sudah terbuka saja. Semuanya sudah otomatis dan anti dicuri. Hanya begitu. Produknya luar biasa, anti maling. Nah, kita dapat melihat bahwa sesuatu hal yang hebat. Kita kalau dapat melihat, saudara, sebuah teknologi yang berkembang saat ini, semua itu muncul karena sebuah perjalanan yang panjang. Kalau saudara masih mengingat dulu yang namanya Honda Grand, ya kan? Tahun 92, 94, Honda Grand itu ada. Lalu Astrea Grand. Nah, kita dapat melihat perkembangan yang dulu tahun 92, 94 dengan yang sekarang jauh berbeda. Kalau dulu starternya kalau sekarang nggak ada suaranya. Ya, di starter nggak ada suaranya. Dengan teknologi namanya ESP dari sebuah produk Honda. Di starter nggak ada suaranya. Tapi itu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Mereka memikirkan suatu produk, ya kan? Kalau misalnya kita lihat dari suatu produk, dilihat satu produk dari tahun 92 sampai sekarang 2021. Teknologi starter yang halus itu keluar tahun kurang lebih 2017. Pertama kali keluar starter halus. Jadi dia menggunakan namanya medan magnet, sudah nggak pakai rotor lagi. Tapi kita dapat melihat perjalanan yang panjang. Ya. Kalau mungkin saudara mempunyai sepeda motor, remote-nya kalau dipencet tombolnya akan bunyi titit, ya. Itu untuk mempermudah penjelasannya. Kalau di produknya itu adalah untuk mempermudah kalau kita parkir motornya di mana, tombolnya dibunyikan, maka sepeda motor itu akan berbunyi. Jadi kita tahu, oh parkirnya di sana. Nah, kita dapat melihat sebuah perjalanan yang panjang. Begitu juga kehidupan kita. Kita menjadi alat bagi Tuhan, tetapi kita perlu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Sebuah perjalanan hidup kita yang panjang, sehingga kita dapat melihat kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia. Masalah yang kita hadapi, mungkin kita mengeluh, Tuhan berat masalah ini. Tetapi karena perjalanan hidup kita yang panjang, maka kita tahu masalah yang kuhadapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin, saudara. Kadang permasalahan kita merasa berat. Sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tidak segitu-segitu saja. Pasti ada namanya Tuhan ingin mengangkat hidup kita semakin hari semakin hari. Tetapi juga akan kita ikuti dengan kita belajar dan belajar dan belajar. Itulah luar biasanya Tuhan. Kalau kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, bagaimana saat Saulus bertemu dengan Yesus, matanya tidak dapat melihat. Ya. Tetapi luar biasanya Tuhan. Saat Saulus berdoa, ada tangan Ananias yang ada di atas kepala. Tujuan daripada Tuhan supaya saudara, kalau kita tadi baca Saulus, supaya dapat melihat.
Saulus yang tidak percaya sama Tuhan, yang sebelumnya membunuh atau istilah kata mempunyai tujuan dan rencana yang jahat kepada orang-orang khusus, membinasakan orang-orang khusus, dan salah satunya yaitu Stefanus. Dari Stefanus maka Saulus dapat percaya. Maka dari itu kehidupan kita, saat perjalanan hidup kita semakin panjang bersama kuasa Tuhan, jangan semakin merosot. Tetapi kehidupan kita perjalanan bersama Tuhan, hidup kita harus semakin percaya. Maka dari itu kalau kita dapat kembali lagi di dalam 2 Korintus tadi, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang terakhir dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sedangkan yang tidak kelihatan adalah. Esok hari Senin, saudara, mari kita satu dalam doa supaya kupon-kupon yang sudah kita berikan itu dapat direspon dengan baik. Kembali lagi, Tuhan izinkan ada gereja-gereja di kota Sumeneb ini supaya gereja-gereja dapat memberkati kota Sumeneb. Amin, saudara. Mari kita miliki tujuan-tujuan yang untuk memberkati kota kita, tanpa kita melihat sebuah lapisan-lapisan, tetapi mari kita belajar daripada Yesus. Yesus ada dalam dunia untuk memberitakan kabar baik. Begitu juga kehidupan kita. Rasul Paulus, ia adalah lelah dan tidak menyerah. Sampai di penjara pun tetap Paulus mengabarkan. Paulus di penjara bukan karena berbuat jahat, bukan karena berbuat curang. Rasul Paulus melakukan yang benar. Dan di dalam penjara pun Rasul Paulus tidak protes sama Tuhan, Tuhan kenapa harus seperti ini? Tetapi Rasul Paulus di mana aku berada, di situ kuasa Tuhan menyertai. Begitu juga kehidupan kita. Di mana hidup kita berada, disitulah Tuhan menyertai. Amin. Maka itu dalam langkah-langkah kehidupan kita jangan pernah lupa, pengalaman hidup kita boleh banyak. Ya. Dari 0 sampai kita jaya, pengalaman hidup kita banyak. Tetapi jangan lupa, kunci utama hidup kita adalah hikmat dari Tuhan. Pengalaman hidup itu hanya memperlengkapi sebuah kemampuan dan kepandaian kita. Tetapi kunci utama supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan menyertai, yaitu saat kita berserah diri kepada Tuhan. Paulus, kenapa dia bisa tetap terus menerjang berbagai kota-kota untuk mengabarkan Injil tanpa lelah, tanpa nyerah? Karena dia tahu, aku harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, alat pilihan bagi Tuhan. Begitu juga kita ini alat pilihan. Mari bersama dalam langkah-langkah kehidupan kita, jangan pernah tawar hati. Saat kita sudah memberikan yang terbaik, mungkin kita mengalami sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Tetapi percayalah, itu yang membuat hidup kita memiliki iman yang semakin dewasa. Di tengah-tengah masalah dan tantangan hidup, di situ kita akan melihat penyataan Tuhan itu sungguh sempurna. Kerjakan bagian hidup kita, dan yang selanjutnya biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Amin, saudara. Ya, kerjakan semua. Apa yang menjadi tanggung jawab kita selesai. Ya, dalam rumah tangga, jangan pernah takut. Mungkin biaya hidup semakin tinggi, tetapi percayalah, jangan kita menjadi rumit, tapi datang kepada hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, Rasul Paulus datang kepada Tuhan bukan hanya keadaan buruk-buruk saja, tetapi keadaan baik dan buruk, Rasul Paulus tetap dekat. Maka dari itu di dalam
slide yang ketiga saya menuliskan mengapa kita jangan tawar hati. Yang pertama, karena kita memiliki sumber daya dari sorga. Mari kita akan katakan bersama 1, 2, 3. Yang poin pertama, sumber daya. Sama halnya HP, mau semahal apapun, mau yang harganya 30 juta tapi kalau nggak ada baterainya percuma. Ya. Mobil listrik yang saat ini sedang booming, mau harganya mahal tapi kalau baterainya habis, sotok ya. Di Sumeneb sudah namanya gesit. Saudara sudah tahu sepeda listrik atau sepeda motor listrik. Harganya 34 kurang lebih. Mahal ya saudara ya. Tapi kita dapat beli. Kalau nggak ada dayanya, percuma lah gesit itu ada. Ya. Mari dalam hari-hari hidup kita, mengapa kita tadi ini belajar besar bahwa hidup kita pengalaman boleh banyak. Apa yang kita miliki boleh ada, tapi jangan lupa Tuhan yang menyempurnakan segala. Maka dari itu sumber daya hidup kita dari surga. Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita sudah mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus yang sudah mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jangan khawatir. Ya, aduh, usiaku sudah 33. Wah, kita sudah bingung saudara. Wah, jodohku mana ini? Berdoa kepada Tuhan sanggup mengadakan semuanya. Mari kita penuh dengan berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus kenapa tidak lelah? Kenapa dia tidak menyerah di berbagai banyak tantangan dan masalah yang dia hadapi? Karena Rasul Paulus tahu, aku tahu sumber daya hidupku dari surga. Saudara, kalau mungkin pekerjaan kita sedang merosot, mari kita katakan, aku percaya sumber dayaku dari surga. Amin. Amin. Kalau bisa teriak, harus. Kenapa sih kalau kita tadi nyanyi harus ekspresi? Baik tidak kaki lah ya. Baik tidak kalau lagunya cepat itu kaki lah. Ini kan ya. Kalau mungkin tepuk tangannya lemas gitu, baik tidak kaki lah yang main gitu terus ya. Mari kita ekspresi. Kenapa saudara? Kalau kita ekspresi benar-benar gembira kita memuji Tuhan, ada Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Percaya ya saudara? Kenapa sekarang saudara dunia gemerlap yang dinamakan dugem? Wih, banyak sekarang saudara. Kenapa orang-orang sana berbondong gitu? Walaupun sudah semboyan tetap goyang terus. Kalau saudara mungkin lihat media sosial kan banyak. Padahal udah jatuh dari, ya mungkin dugemnya tempatnya naik gitu kan. Karena udah mabuk jatuh nyungsep gitu. Tapi tetap aja dagang ke situ lagi. Karena dia merasa terobati, merasa. Padahal sehabis sembuh, besoknya masih tinggal lagi ada masalah. Tapi kalau kita bergembira di dalam Tuhan, percaya saudara, sukacita Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan. Coba dulu, alami dulu, baru nanti saudara, oh maksudnya ini ujian sampai kita ikut, itulah luar biasa. Sukacita yang daripada surga itu tidak akan pernah habis. Amin saudara. Kalau kita mencari hiburan dalam dunia ini habis. Kalau uangnya habis, temannya habis. Ya, yang dulu waktu banyak uang, wih datang semua. Waktu nggak ada uang, hilang. Tapi kalau sukacita dari Tuhan berlimpah, sumber daya dari surga itu ada, tidak pernah habis. Amin. Tidak pernah. Untuk mendukung firman Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 20. Ibrani pasal 12 ayat 20. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab
jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12. Jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan. Jagalah hidup kita, jangan sampai kita menolak firman Tuhan yang kita baca. Jagalah hidup kita, jangan sampai kita menolak apa yang kita dengar dari telinga kita. Jagalah hidup kita, jangan sampai kita menolak apa yang menjadi teguran buat kita. Karena saudara, kita memperoleh sumber daya dari surga yang tidak pernah habis. Karena surga itu kekal. Dan kita akan kembali kepada pangkuan Bapa yang di surga. Kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Surga yang Tuhan kabarkan atau gambarkan dalam firman-Nya adalah surga yang penuh dengan puji-puji. Lantainya dari emas. Mungkin di dunia emas adalah kebanggaan kita, lambang kebanggaan. Tetapi di dalam surga emas adalah lantai kita injak. Maka dari itu dalam langkah-langkah kehidupan kita, jangan pernah tawar hati. Kalau kita tawar hati, berteriak, Tuhan, aku tahu sumber daya hidupku dari surga. Tadi kita nyanyikan, Tuhan mampu mengubah kita yang dari miskin menjadi. Kita jangan hanya mengejar materi aja. Wah, kalau itu Tuhan kaya. Bukan. Tapi kaya dalam sejahtera. Amin. Kaya kesehatan. Amin. Pandemi ini mengingatkan, mau banyak harta kita, tapi kalau kita kena, nggak ada fungsi. Tapi kalau kita sehat, itu lebih daripada kaya. Amin, saudara. Ya, walaupun makan nasi dengan garam, tapi kita sehat, itu puji Tuhan. Walaupun mungkin kita hanya makan nasi putih aja, puji Tuhan. Walaupun kita makan jagung aja, puji Tuhan. Mungkin kalau makan sagu aja, puji Tuhan. Jadi apapun yang kita terima, semuanya ini. Lalu yang berikutnya kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Yohanes pasal 6 ayat 51. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Kita ini selalu makan makanan yang daripada surga, yaitu roti dari surga yang membawa kehidupan kita masuk dalam kerajaan, supaya kita tidak mengalami kematian. Apa yang mati? Mati rohani kita. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya roh kita hidup. Arti hidup kita ini bukan hanya yang penting hidup, bukan itu. Tapi kita hidup dalam dunia ini bukan asal hidup, tapi kita hidup dalam dunia ini karena kita alat bagi Tuhan. Ingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini adalah alat bagi Tuhan. Kita bukan penting makanlah, yang penting kerjalah. Tapi bagaimana saat kita makan, kita berdoa terlebih dahulu, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Saat kita bekerja sedikit banyak, kita mengucap syukur, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kita alat bagi Tuhan. Lalu yang poin kedua, mengapa kita jangan tawar hati? Karena langkah kehidupan kita sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10.
1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan hilang. Firman Tuhan ini mengingatkan di poin yang kedua, karena langkah kehidupan kita sudah ditentukan dan ditetapkan. Bagaimana supaya kita dapat mengerti, oh Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan? Jawabannya 1 Korintus pasal 13. Dengan apa? Sebab pengetahuan kita tidak. Berarti bagaimana caranya supaya kita, oh ini yang Tuhan tentukan, ini yang Tuhan sudah tentukan. Berarti lengkapilah hidup kita dengan pengetahuan kebenaran firman. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Dengan apa? Saat ibadah jangan sibuk dengan yang lain. Kadang-kadang saudara, kita memang jasmani kita di dalam gereja, iya kan? Tapi saat doa masih sibuk. Gimana kita bisa menerima pengetahuan dari Tuhan? Ya, mari kita pertanyakan diri kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Hari demi hari, di mana kita ingat kita baca firman Tuhan. Penting. Karena firman Tuhan ini mengingatkan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Bagaimana kita mengerti tentang apa yang Tuhan tetapkan dan apa yang Tuhan tentukan? Kalau kita tidak pernah berserah diri sama Tuhan, kalau kita tidak pernah mencoba untuk membaca 1 ayat aja lah, dalam sehari 1 ayat, kalau mungkin 1 pasal, aduh Tuhan berat. Ya 1 ayat dah, 1 hari 1 ayat. Tapi percayalah, sebuah usaha yang kita perjuangkan untuk menambah pengetahuan kita tentang kebenaran itu tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan itu pedang bermata 2, membentuk hidup kita sendiri dan membentuk apa yang menjadi lingkungan kita. Maka dari itu tadi kita belajar bersama-sama, apa yang Tuhan percayakan maka Tuhan percayakan. Firman yang kita baca itu pedang bermata 2, mengubah kehidupan kita sendiri dan mengubah lingkungan. Maka dari itu hidup kita jangan hanya menuntut kamu berubah. Sebelum kita ngomong kamu, kita lihat jempol, jari tengah, jari manis dan kelingking. Arahnya ke kita. Kita dulu yang harus berubah. Firman Tuhan itu sudah. Tambahkan pengetahuan hidup kita supaya nubuat yang Tuhan sudah sediakan itu terjadi atau sempurna. Maksud daripada 1 Korintus pasal 13 ayat 9, mari kita lengkapi pengetahuan kita tentang kebenarannya. Supaya apa? Apa yang Tuhan tentukan dan tetapkan itu terjadi dalam kehidupan. Jadi kenapa hidup kita jangan tawar hati? Kenapa hidup kita harus selalu mengucap syukur? Jangan tawar hati. Karena Tuhan sudah menentukan. Lalu poin yang ketiga, mengapa kita jangan tawar hati? Karena kita harus belajar dalam diri sendiri untuk taklukkan dunia itu. Ya, kadang-kadang kita kalah dengan dunia ini. Apa itu sudah? Pandemi kita menjadi paranoid. Sampai sekarang kita terlalu takut. Bukan berarti saya mengajarkan untuk enggak percaya. Memang itu terjadi. Tetapi kita jangan terlalu takut. Kita nggak ngerti.
Baru-barusan ini ada berita, entah benar atau tidak, ada 4 orang katanya yang sudah terpapar dengan Omicron, katanya begitu ya, di daerah Jawa Barat. Itu dari media sosial yang menyampaikan, dari Google, update daripada Google. Tapi kita jangan terlalu paranoid. Ada yang lebih ngeri saudara daripada pandemi ini. Kanker, kantong kering, itu lebih ngeri saudara. Ngeri kan? Ngeri. Pandemi ini belum ada apa-apa. Kalau pandemi tambah dengan kanker, wah itu lebih ngeri. Intinya yang saya sampaikan, mari kita jangan terlalu takut. Kita jaga diri, tapi jangan terlalu takut. Ada berita, jangan kita terlalu panik. Karena panik itu akan membuat imun kita semakin sudah jelas. Bahkan dunia sudah mengakui hati yang gembira adalah obat. Itu pernah diposting dari Kemenkes. Hati yang gembira adalah obat. Padahal itu adalah firman Tuhan. Maka itu kalau begitu, taklukkan dunia. Ekonomi kita merosot. Aduh Tuhan, ekonomiku, pekerjaanku merosot ya. Jangan takut. Kita harus taklukkan dengan dalam nama. Jangan kita nggak jodoh ini, berarti kerjaan kita. Bukan masalah jodoh nggak jodoh, saudara. Jangan kita ikut dengan arus dunia. Kalau aku kerja ini, kerja terus nggak jodoh berarti. Enggak, saudara. Pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita nggak ada namanya hoki, jodoh nggak ada. Pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pasti Tuhan mengerti. Jangan kita ikut dengan arus dunia. Nggak jodoh, nggak ada namanya pekerjaan yang jodoh. Kalau kita punya mindset seperti itu, mungkin dalam rumah tangga kita ada masalah. Nggak jodoh ini, padahal sudah nanti. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang sudah Tuhan pesan, apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan tahu. Itu yang terbaik. Walaupun kita melewati dengan susah, walaupun kita melewati dengan sengsara, penderitaan, tapi jangan lupa ada Tuhan yang terbaik. Mari saudara, dalam langkah-langkah kehidupan kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus walaupun mengalami apapun, keadaan buruk apapun, dia tetap memberi yang terbaik, memberi. Dia tidak menjadi keluh kesah, dia tidak menjadi susah, enggak. Dia tetap memberi dalam segala apapun yang dia bisa. Memberi, tetap mengabarkan Injil. Dalam penjara pun dia tetap mengabarkan Injil. Karena aku tahu sumber daya hidupku dari Tuhan. Aduh, iman kita lebih lagi dan lebih lagi. Jangan kita menentang daripada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan tidak akan biasa, tidak akan gagal. Karena firman Tuhan yang kita baca, ya dan. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Satu, dua, tiga. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu. Jadi mengapa dalam langkah-langkah kehidupan kita harus saling membantu, mengingatkan, harus saling kita membantu, menolong. Karena hidup kita ini seperti uap. Mungkin hari ini kita membantu saudara-saudara kita,
Atau kita membantu keluarga kita. Aduh, besok makan apa ya? Aku udah bantu keluarga aku. Waduh, mati aku. Lah makan apa yang besok? Jangan takut besok. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Jangan ragu. Karena firman Tuhan kita. Apakah kita akan tahu hari esok terjadi apa? Mungkin usaha kita hari ini sepi. Jangan kira, wah besok paling sepi, semalas aku buka. Jangan, saudara. Tetap rajin. Tetap kita harus kerja. Jangan kita menjadi patah hati atau tawar hati. Karena kita tidak tahu hari esok apa yang Tuhan sediakan. Amin. Apa yang Tuhan beri? Mungkin esok, Tuhan, kemarin sepi, hari ini sepi. Apakah hari esok kita akan tahu? Kuncinya, mari kita memberi yang Tuhan. Rasul Paulus kembali lagi. Kenapa dia tetap bertahan mengabarkan itu? Bukan hanya satu kota yang Rasul Paulus kabarkan tentang Injil. Banyak kota yang dia layani. Tetapi dia tidak patah semangat, tidak lelah, tidak menyerah. Karena dia tahu sumber daya dari surga. Tuhan sudah menentukan. Tuhan sudah menentukan. Dan Rasul Paulus menaklukkan. Mari dalam langkah-langkah kehidupan kita terus. Di tengah-tengah pandemi ini kita nggak mengerti. Sesaat lagi kita akan melihat akhir tahun, tanggal 31 Desember. Tanggal 1 tahun baru. 1 Januari tahun baru. Tahun baru poler, ya. 2022. Jalan lagi, saudara ya. Saya percaya Tuhan itu yang jika sampai hari ini kita bulan Desember, di tengah-tengah pandemi berarti genap hampir 2 tahun, kita masih sehat. Mari kita semangat. Jangan tawar hati, jangan panik, jangan stres, jangan khawatir. Percayalah, apa yang kita injak Tuhan bisa. Apa yang Tuhan taruh dalam langkah kehidupan kita, Tuhan bisa. Pekerjaan yang Tuhan taruh, tetaplah kerjakan dan Tuhan bisa. Maka itu dalam slide 4 saya menuliskan penderitaan, kesengsaraan dan tekanan dalam hidup ini tidak akan membuat kita menjadi patah asa. Karena saat kita mengalami dan melewati, saat kita melewati masalah, berarti kita alami dan kita. Saat ada tantangan yang lebih baru lagi, saat ada penyakit yang baru lagi, kita akan mengalami dan disitulah mari kita semakin berserah diri. Jangan tawar hati. Artinya kita selalu mengucap syukur. Kalau kita mengalami tawar hati, berarti kita tidak mengucap syukur. Mari saudara, dalam langkah-langkah kehidupan kita, sebentar lagi kita akhir tahun. Jangan takut, jangan takut. Tuhan punya rencana yang terbaik buat langkah kehidupan. Kita belajar daripada Rasul Paulus. Seberat apapun yang Rasul Paulus alami, ya penderitaan, tekanan, Rasul Paulus alami. Siksaan, dia alami. Apa yang Rasul Paulus tidak alami, semuanya dia alami. Tetapi dia percaya sumber daya dari sana. Amin, saudara. Tuhan sudah menentukan dan menetapkan. Mari kita taklukkan dunia ini dengan kuasa firman Tuhan, yaitu memberi. Amin. Ya, sebab kita ada, kita diberkati adalah untuk memberi. Amin, saudara. Kita diberkati adalah untuk. Mari kita satu dalam. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama-sama dan kami baca bersama-sama, itu yang menjadi renungan buat kehidupan kami. Dan kami percaya kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Kami ada dalam dunia ini adalah untuk melatih iman kami,
melatih badan kami untuk kami tetap melakukan yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan dan yang terbaik untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga kepada pribadi-Mu, ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau datang ke dalam dunia ini dengan kekudusan. Engkau melewati berbagai banyak penderitaan, tantangan, masalah, siksaan dengan kekudusan. Dan Engkau sampai di atas kayu salib. Engkau menebus dosa kami, umat manusia yang berdosa. Sebab kami tahu Tuhan, perbuatan baik kami tidak akan bisa menghapus dosa kami. Tetapi saat kami percaya kepada darah Yesus, itu yang menyelamatkan hidup kami. Itu yang membuat hidup kami masuk dalam kerajaan surga. Saat kami percaya kepada Tuhan Yesus, Engkau pimpin hidup kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur hidup kami, supaya kami tetap memperhatikan apa yang tertulis dalam kebenaran firman. Sebab kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu akan selalu terdengar. Sebab kami melihat di dalam Kejadian pasal pertama, apa yang Engkau ucapkan maka semuanya jadi. Penciptaan dari hari pertama sampai hari kedua, semuanya Engkau yang berfirman dan semuanya jadi. Dan hari ketujuh, hari Sabat, Engkau memberikan contoh untuk menguduskan hari Sabat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini merema dalam kehidupan kami, meteraikan Tuhan kepada kami semua, supaya langkah-langkah kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Langkah kehidupan kami bukan hidup dengan apa adanya, tetapi kami hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu, kami membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15, Engkau memilih kehidupan kami sebagai alat bagi Tuhan. Seperti Rasul Paulus, Engkau memanggil Saulus menjadi Paulus, karena Engkau mengangkat untuk menjadi alat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah dalam langkah kehidupan kami menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan, kami menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah dalam setiap apa yang kami nikmati, antara makan dan minum, kami menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah dalam setiap apa yang kami nikmati dalam dunia ini, Engkau yang memperlengkapi Tuhan, kami menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Pegang hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang hidup kami. Kami harus berserah diri. Kami harus semakin berserah diri, meminta hikmat yang daripada Tuhan turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak satu bagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari kita memperhatikan apa yang akan menjadi kesadaran kita. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami, bahkan kembali mengoreksi kami, untuk kami hidup di dunia untuk memberkati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil, bahkan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, kiranya Tuhan tetap terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari
persembahan dijalankan, mari kita puji pujian dengan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan warta gereja. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hanya ku dapat nama Yesus.
saudara. Nah, ya saudara. Saudara kita Bapak ini kita akan mendoakan kesehatan, doa kesehatan, doa banyak rezeki. Amin saudara. Yang penting saudara aminkan dari hati yang paling dalam. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami yang mendatangkan kami Tuhan berserah kepada Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan. Engkau mau mati buat kami. Engkau mau mengampuni segala dosa kami ya Tuhan bagi orang yang percaya. Untuk itu Bapa di surga, biar dalam kami menghadapi dunia ini ya Bapa, kami tetap sekali Yesus, tetap Yesus, katakan amin. Sebab di dalam Dia ada keselamatan. Tiba saatnya kami mohon berkat dan belas kasihan-Mu turun atas kami. Diberkati Engkau di kota, diberkati kesehatan, diberkati buah kandung-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dibuatnya katakan, diberkati studi-Mu, diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada, diberkati ketika Engkau keluar, diberkati ketika Engkau masuk. Bapa di surga, kami berdoa ini agar kehendak-Mu dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, dalam kelemahan Engkau beri kekuatan. Kami berdoa buat Meli, kami berdoa bertinggi Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menumpangi tangan dan menyatakan Tuhan kuasa kesembuhan-Mu dalam kehidupannya, sehingga boleh mereka mengalami pribadi Engkau di dalam kehidupannya. Bapa di surga, akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama amin. Kita angkat satu pujian, yaitu doa. Ya, doa kita sekalian. Haleluya Bapak.